Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa LKC TV yang semoga dirahmati oleh Allah dan dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus Al-Quran kita, infak sedekah kita, dan juga ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, satu ayat dalam Al-Quran, ayat ini sudah sangat populer di telinga kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, ayat ini barangkali banyak di antara kita yang sudah hafal. Akan tetapi di dalam tataran prakteknya, ini kita perlu melakukan muhasabah diri. Sudahkah betul-betul kita praktekkan ayat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita dengan tujuan agar Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup bagi kita manusia. Agar Al-Quran ini bisa menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, sudahkah kita betul-betul praktekkan ayat ini di dalam kehidupan kita? Atau mungkin selama ini Al-Quran hanya kita jadikan sebagai penghias dinding-dinding rumah kita. Hampir di setiap sudut rumah terdapat ayat-ayat Al-Quran. Di ruang tamu terdapat ayat-ayat Al-Quran. Di dalam ruang makan ada ayat-ayat Al-Quran. Bahkan di dalam kamar tidur ada ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kita selaku pemilik rumah itu, selaku penghuni rumah itu, pertanyaannya, sudahkah kita rutin membaca Al-Quran itu di dalam rumah kita? Jangan sampai Al-Quran hanya kita jadikan sebagai penghias atau pelengkap almari kita. Sementara kita yang mengaku beriman kepada Al-Quran, ternyata kita tidak pernah membaca itu Al-Quran. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, jika kita mengaku beriman kepada Allah, maka akan melekat pada diri kita satu kewajiban yang harus kita tunaikan. Bagaimana kita harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah larang kepada kita harus kita jauhi. Demikian juga ketika kita menyatakan beriman kepada Rasulullah, bagaimana kemudian kita bisa jadikan Rasulullah betul-betul menjadi uswatun hasanah bagi kita. Sunnah-sunnah beliau kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pun demikian, ketika kita mengatakan diri kita beriman kepada Al-Quran, maka melekat pada diri kita kewajiban bagaimana kita memiliki kewajiban kepada Al-Quran ini. Nah, apa saja kewajiban Al-Quran, kewajiban kita kepada Al-Quran ini? Yang pertama adalah kita harus senantiasa membacanya dan juga menghafalnya. Nah, terkait dengan membaca Al-Quran ini memang Rasulullah SAW sangat menekankan, khususnya di bulan Ramadan ini, bagaimana kita senantiasa meningkatkan kapasitas kita di dalam membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, keutamaannya Allah sudah siapkan 10 pahala kebaikan dari satu huruf Al-Quran yang kita baca. Satu huruf Al-Quran, Allah sudah siapkan 10 kebaikan. Dan itu kalau kita lakukan di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan lagi pahalanya. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, maka sangat disayangkan
jika ternyata di bulan Ramadan ini malah justru kita jarang membaca Al-Quran. Karena peluang untuk bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah, ini bisa kita dapatkan dari kita membaca Al-Quran ini. Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak ayat yang kita baca, maka peluang pahala kebaikan yang bisa kita dapatkan semakin besar. Maka jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, waktu yang Allah sediakan 24 jam dalam satu hari ini, kemudian terlewatkan begitu saja tanpa kita sempat untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, kemudian pemirsa LKS TV dimanapun berada, setelah kemudian kita sudah selesai dalam urusan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kewajiban kita berikutnya adalah bagaimana kemudian kita punya kewajiban mempelajari dan juga mentadabburi Al-Quran. Bagaimana kita bisa memahami isi dan kandungan Al-Quran. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa Al-Quran Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk hidup bagi kita manusia. Nah, bagaimana mungkin kita bisa jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup kalau ternyata kita nggak pernah mempelajari Al-Quran? Bagaimana kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil kalau ternyata kita pun nggak pernah mempelajari Al-Quran? Nah, maka terkait dengan ini sangat dianjurkan agar kita bisa senantiasa meluangkan waktu untuk mau hadir di majelis ilmu, hadir di majelis ta'lim, untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, di mana dalam urusan ini Rasulullah SAW sudah memberikan jaminan kepada kita. Bagi kita yang mau hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim, dalam rangka mengkaji ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah, maka Rasul mengatakan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Yang ini semua menjadi cita-cita kita, bahwa ketika nanti kita sudah kembali kepada Allah, kita sudah berada di alam kita yang terakhir, di alam akhirat, kita semua ingin menjadi penghuni-penghuni surga. Nah, ini kesempatan yang Rasulullah sampaikan, jika ingin jalan kita dimudahkan oleh Allah di dalam meraih surga Allah, maka sempatkanlah untuk kita mau ngaji, hadir di majelis ilmu. Pemirsa LKS TV dimanapun berada, kemudian kewajiban kita berikutnya kepada Al-Quran adalah kita mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Kita tentu ingin menjadi orang-orang yang terbaik. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Itulah kewajiban kita. Kalau kita belum bisa, kalau kita belum paham, ayo kita belajar Al-Quran. Dan ketika kita sudah mengetahui dan memahami Al-Quran itu, mari Al-Quran ini kita ajarkan kepada orang lain. Dan kemudian kewajiban kita yang berikutnya kepada Al-Quran adalah kita amalkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, amal ini adalah buah dari ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Kita susah payah menanam pohon, berharap agar kemudian pohon ini bisa menghasilkan buah yang bisa kita nikmati, tapi ternyata kita tunggu-tunggu tidak kunjung berbuah. Nah, ini tentu satu kerugian besar bagi kita. Itulah ibarat ilmu. Jika kita memiliki ilmu, tetapi ilmu itu tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalani aktivitas Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan nantinya ketika kita sudah ditinggal dengan Ramadan, maka kita semua bisa meraih predikat hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan juga dosa-dosa kita
akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.